Shalom, salam jumpa kembali sahabat Holy Hope yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan beribadah bersama, kita akan bersekutu dengan Tuhan, berikan pujian, penyembahan, penghormatan hanya bagi Tuhan. Dan setelahnya kita akan mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Masih Ada Harapan. Amin. Biarlah kita mau siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan dan menerima berkat firman Tuhan saat ini. Mari kita mau berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, Allah yang sungguh baik, Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau bersekutu dengan Engkau. Sama-sama kami mencari wajah-Mu, mau memuji, menyembah-Mu Tuhan, memberikan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan, mempersembahkan pujian kami, penyembahan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir saat ini Tuhan, dan Engkau yang akan memberkati hidup kami lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya padamu Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, kami naikkan syukur hanya padamu Tuhan. Engkau Yesus Tuhan, yang layak kami sembah, layak kami puji, kami muliakan. Haleluya. Engkaulah pengharapan kami, Engkau Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang wajah-Mu. Kau ada untukku. Mari sama-sama dengan iman kita, iman percaya kita kepada Tuhan, kita mau katakan, ku sadar tak semua dapat aku miliki dalam hidupku, namun hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walaupun kita tidak dapat melihat rancangan Tuhan, tetapi mari kita mau tetap terus percaya rancangan Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Haleluya. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang
memandang wajah-Mu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap, Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. sekali lagi kita menyatakan, Walau ku tak dapat melihat rencana-Mu Tuhan, semua rencana-Mu, Tuhan, namun hati kami percaya, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, kami percaya Tuhan, Engkau ada bagi kami, Engkau tuntun Haleluya. kami. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya padamu. Rancangan-Mu sungguh indah, rancangan-Mu Ya yang terbaik, Yesus. Haleluya. Bersyukur, kami Pujilah nama-Mu. kami Amin. memuji-Mu, kami memuliakan Engkau, Yesus Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang memiliki hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Kaulah percaya harapan padamu, kami, hidup selama-lamanya.
hamba-hambanya Tuhanlah yang layak, yang patut kita selalu puji, kita selalu muliakan, kita selalu tinggikan di dalam keberadaan kehidupan kita, umat yang percaya kepadanya. Biar kita mau terus percaya rancangan Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Dia selalu menuntun selalu keberadaan kehidupan kita. Tuhanlah yang menjadi satu-satunya pengharapan di dalam kehidupan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur hanya padamu Tuhan. Kami terus membawa hidup kami hanya padamu Tuhan. Biarlah kami mau terus mempercayakan kehidupan kami hanya padamu Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan Yesus satu-satunya penyelamat hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur. Kami masuk dalam hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur. Kami telah memuji dan menyembah-Mu. Ya, Yesus. Semuanya hanya oleh karena kasih kemurahan-Mu Amin. di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, hati kami terbuka untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah anugerah dalam kehidupan kami Tuhan. Kemurahan-Mu Ya yang Tuhan. lebih dari hidup dalam kehidupan kami Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu membuat hati kami percaya sungguh hanya padamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau yang terus mengurapi setiap kami dengan urapan yang baru, hikmat yang baru memenuhi setiap kami. Amin. Untuk kami sama-sama mengerti rancangan Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan sambut firman-Mu Amin. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saat lagi sama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, sahabat Daily Hope yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini dengan penyembahan, dan saat ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Temanya adalah masih ada harapan. Di mana kita bisa menemukan harapan? Tentunya Sang Juru Selamat yang selalu memberikan harapan. Dia adalah Yesus Kristus. Selama hati kita, selama hidup kita bertemu dengan Yesus Kristus, maka engkau masih memiliki pengharapan dalam kehidupan ini. Amin. Bukankah Tuhan Yesus hadir di dunia ini untuk memberikan pengharapan kepada dunia yang sedang dalam kegelapan dan mendapatkan terangnya yang ajaib? Dan kita ini anak-anak terang tidak boleh berpikir bahwa harapan sudah sirna. Tidak boleh menganggap bahwa hidupnya sudah nggak ada harapan lagi. Tetapi ketika kita berkata bahwa kita masih ada harapan, jangan jadikan itu hanya sebagai slogan, tapi sebagai bentuk ungkapan iman, ungkapan kepercayaan bahwa memang betul Tuhan menyediakan harapan yang pasti bagi Anda. Haleluya. Mari kita lihat firman Tuhan. Yesaya pasal 42 ayatnya yang ketiga. Yesaya pasal 42 ayatnya yang ketiga. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Menarik sekali saudaraku kalau kita melihat bulu yang patah terkulai. Artinya udah mau selesai, useless nanti. Bulu yang patah terkulai itu ntar lagi sudah nggak ada gunanya. Udah percuma jadi kayu bakar aja. Jadi sudah nggak ada harapan kan kalau model kayak gini. Begitu juga ketika dikatakan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sumbu yang pudar entar lagi selesai. Entar lagi nggak akan berfungsi, nggak ada manfaatnya untuk menerangi. Udah nggak ada harapan. Sudah nggak ada harapan. Kalau sudah nggak ada harapan begitu, tinggal dibuang. Saudaraku, ketika ayat firman Tuhan ini berbicara kepada kita, ketika Bapa di surga mengutarakan hal ini, ketika Tuhan menyatakan peran dirinya
peran Yesus Kristus di muka bumi ini, di mana bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Ini sebenarnya menjelaskan tentang realita kehidupan yang sesungguhnya sedang dihadapi oleh umat manusia. Kenapa Tuhan mengutarakan hal ini, memberikan perumpamaan bahwa bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya? Kenapa dikatakan demikian? Karena memang ada banyak orang-orang yang nasibnya kayak gini. Ada banyak orang yang punya masalah hidupnya seperti ini, di mana dia seperti bulu yang patah terkulai. Lemes, udah gak mau ngapa-ngapain lagi, udah mau hancur. Rupanya ada banyak umat manusia pada masa sekarang ini, saudaraku, seperti sumbu yang pudar nyalanya. Udah gak cemerlang lagi. Mungkin kemarin the rising star, sekarang apa? Bintang jatuh. Gak ada harapan. Rupanya banyak yang seperti itu. Makanya ayat ini keluar. Ayat ini sedang memetakan keadaan umat manusia. Pemetaan keadaan manusia seperti ini, saudaraku. Seperti bulu yang terkulai, patah terkulai, seperti sumbu yang mulai padam nyalanya, mulai pudar nyalanya. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau melihat sekitarmu ada orang-orang yang seperti ini, atau bisa jadi itu adalah Anda sendiri, firman Tuhan bicara begini, kenapa? Karena ingin mengatakan kepada umat manusia, masih ada harapan dalam Tuhan Yesus. Masih ada harapan. Dengan kelusuhan umat manusia, dengan putus asanya banyak umat manusia, mereka menjalani kehidupan ini pagi, siang, sore, malam, rutinitas itu terus, sudah seperti rutinitas saja, udah kayak robot. Sudah menyerah pada nasib dan sebagainya. Tuhan mau berkata, masih ada harapan. Dari ayat firman Tuhan ini kita akan pelajari, mengapa masih ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Karena, pertama, Tuhan memberikan perbaikan hidup. Kalau kita teliti baik-baik firman Tuhan di sini, Yesaya 42 ayat yang ketiga, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Saudara dalam kasih Tuhan Yesus, artinya Tuhan mau berkata bahwa sebagai anak-anak Tuhan, hidupmu tidak ada istilah nasi sudah menjadi bubur, udah terlanjur, udah gak bisa diperbaiki. Gak bisa begitu, saudara. Hidup ini terlalu berharga, sehingga kegagalan-kegagalan yang terjadi pada masa lalu atau masa sekarang ini bukan berarti hidup kita sudah selesai. Sekali lagi, hidup kita ini terlalu bernilai, sehingga 1-2 kali Anda gagal, Anda jatuh, itu bukan berarti sudah selesai hidupmu. Masih ada masa yang akan datang. Hari ini ke depan masih panjang. Dan perjalanan hidupmu hari ini ke depan yang masih panjang ini, saudaraku, masih ada tangan Tuhan yang siap untuk memperbaiki hidup kita, yang siap untuk menata kembali hidup kita, yang siap untuk mengarahkan kembali kehidupan kita, untuk menjadi lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya, dibandingkan minggu-minggu sebelumnya, dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ayo, sahabat Daily Hope yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus percaya masih ada harapan, karena Tuhan memberikan perbaikan hidup. Percayalah, tangan Tuhan itu hebat. Tuhan mampu memperbaiki kehidupan Anda. Tuhan mampu memperbaiki rumah tangga Anda. Tuhan mampu memperbaiki usaha Anda yang berantakan sekalipun. Tuhan mampu memperbaiki anak-anak Anda, orang tua Anda, suami atau istri Anda. Tuhan sanggup untuk memperbaikinya, karena hidup Anda masih panjang. Dan Tuhan ingin hidup kita itu mengalami perbaikan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, kan lumrah di mana-mana sekarang ini. Untuk perusahaan yang bagus, yang baik, ketika dia mengeluarkan produk,
maka ada namanya after sales service. Keren juga ya, after sales service. Jadi ada pelayanan setelah barang itu laku. Sehingga saudaraku, sebuah perusahaan yang bagus, di mana-mana dia akan membuka, di kota-kota besar paling tidak, dia akan membuka pusat pelayanan servis. Ya, pusat pelayanan alat-alat yang dia jual, barang-barang yang dia jual. Ada yang seperti itu, saudaraku. Di servis, misalkan Anda beli AC merek tertentu, handphone merek tertentu, mobil merek tertentu, apa aja, oven merek tertentu, kompor merek tertentu, mesin cuci merek tertentu. Itu ada tempat untuk servisnya, untuk memperbaiki kalau ada kendala, untuk memperbaiki ketika dipakai udah kelamaan dan mungkin ada yang aus, ada yang rusak, udah ada. Ya, di rumah saya mesin cuci saya rusak. Mau cari tukang bingung. Ya, gampang sebenarnya. Tinggal cari hotline, nomor telepon dari merek mesin cuci yang saya punya di rumah, tinggal telepon, datang tuh orangnya, ngecek, siap untuk perbaiki, tinggal janjian aja kapan mau ketemu. Iya kan? Jadi ada after sales service ini ada pelayanan perbaikan kalau rusak. Barang aja begitu. Dimana ada orang bilang barang itu ada lifetime-nya, ada masa penggunaannya. Kalau sudah misalkan barang ini kadang-kadang setelah 5 tahun ya sudah begitu, sudah selesai. Kalau masih bisa bertahan 7 tahun ya bagus Pak, karena ini kan lifetime-nya barang ini cuma 5 tahun. Jadi kalau andai kata masih bisa sampai ke tahun ke-7 udah hebat makainya, mestinya harus ganti baru. Barang aja ada konsep seperti itu. Bukankah kita lebih berharga daripada barang? Kita ini segambar dan serupa dengan Tuhan, dan Tuhan telah tebus kita dengan darah anak domba Allah. Tuhan pasti menyiapkan berbagai macam cara, berbagai macam metode, berbagai macam hikmat Tuhan, berbagai macam kreativitas dari Tuhan untuk memperbaiki hidup kita. Ketika memang kita babak belur juga berjuang di tengah-tengah dunia ini, banyaknya godaan, banyaknya gangguan, ya banyaknya konspirasi dan sebagainya yang membuat hati kita bisa babak belur. Banyak. Tuhan tahu kita akan melewati onak dan duri. Tuhan mengerti siapa kita. Amin. Oleh sebab itu, Tuhan berkata, ketika bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Artinya Tuhan mau perbaiki. Tuhan membuka diri untuk memperbaikinya. Tinggal kita sebagai anak Tuhan, ayo datang kepada Tuhan. Izinkan Tuhan memperbaiki hidup kita, memperbaiki kehidupan kita. Karena kita tahu masih ada harapan di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, kalau barang tadi saya katakan ada masa pakainya. Kalau sudah expired, ya expired. Sudah kadaluarsa, ya kadaluarsa. Nggak bisa diperbaiki lagi. Kita di harapan Tuhan nggak ada istilah begitu, saudara. Selagi kita masih hidup, kita masih bisa berseru memanggil nama Tuhan. Tuhan masih bisa terlibat dan memperbaiki hidup kita. Karena kita ini orang-orang yang sangat diperhatikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari sahabat Daily Hope dimanapun juga Anda berada, bahkan kapanpun engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, ayo buka hatimu dan pikiranmu, percaya janji firman Tuhan ini. Jangan terjebak dengan informasi-informasi dunia yang mungkin mulai menstempel Anda dan berkata engkau orang gagal, engkau tidak bisa, engkau tidak kuat, engkau kalah, percuma dan sebagainya. Wah, itu bukan dari Tuhan. Bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan, Tuhan mau bilang bahwa Tuhan akan memperbaiki kehidupanmu. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, sumbu yang pudar tidak akan dipadamkannya. Dan kalau engkau seperti sumbu yang pudar itu, nyalanya. Kalau engkau seperti bulu yang patah terkulai itu, pada saat ini engkau berkata, Tuhan, ini aku. Aku mau diperbaiki oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan. Karena percayalah, masih ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Dan yang kedua, mengapa masih ada harapan? Yang kedua adalah
Karena ajaran-ajaran Tuhan benar-benar suatu kebutuhan yang dinanti-nantikan. Rupanya ajaran Tuhan tidak pernah berhenti disampaikan. Ajaran Tuhan itu dengan segala hikmat yang diberikan oleh Roh Kudus tidak pernah berhenti berbicara dalam kehidupan kita. Dan kita harus tahu persis bahwa firman Tuhan ini, ajaran Tuhan benar-benar sesuatu kebutuhan yang semestinya dinanti-nantikan. Ketika kita punya hati untuk menanti-nantikan ajaran Tuhan, berarti engkau sedang terbuka untuk mengalami berkat Tuhan. Berarti hatimu sedang terbuka untuk memiliki pengharapan yang besar dari Tuhan Yesus. Haleluya. Kita lihat firman Tuhan, Yesaya pasal 42 ayatnya yang keempat. Yesaya pasal 42 ayat yang keempat. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Haleluya. Karena kenapa? Karena semua juga akan tahu nantinya bahwa ajaran Tuhan selalu memberikan pengharapan. Cuma persoalannya adalah banyak orang yang belum menyadari betapa pentingnya ajaran Tuhan yang memberikan semangat dan pengharapan. Masih sedikit orang yang merasa butuh akan ajaran Tuhan dalam hidupnya. Kalau tanya, butuh jamahan Tuhan? Yes, Pastor James Park, saya butuh. Butuh berkat Tuhan, apalagi itu saya perlu. Butuh pertolongan Tuhan, oh so pasti setiap hari. Tolong doakan dan sebagainya. Nah, yang gini-gini kita perlu. Kita butuh. Tetapi dasar daripada kita punya keyakinan, dasar dari kita punya kepercayaan, dasar dari kita punya iman akan campur tangan Tuhan itu apa? Itu dihasilkan lewat pengajaran-pengajaran firman Tuhan, sehingga keyakinanmu kepada Tuhan, pengharapanmu kepada Tuhan benar-benar kuat, nggak terganggu. Sehingga kita nggak minta didoakan hari ini, sebelum tidur hilang kepercayaan kita kepada Tuhan. Besok pagi mau didoakan, sore-sore kita udah gamang lagi posisi iman kita. Posisi kepercayaan kita akan kekuatan Tuhan. Kenapa? Karena kurang menikmati pengajaran dari Tuhan. Maunya langsung jawaban aja, tapi pengajaran dari Tuhan tidak mau dicerna, tidak mau dikunyah, dimakan, menjadi makanan buat rohaninya. Pengen pertolongan Tuhan tetapi rohaninya keropos. Nanti Tuhan kasih pertolongan, rohani kita nggak siap, kita tambah kebablasan jatuh lebih jauh. Jadi saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, ayo ya. Ketika kita berkata masih ada harapan, kenapa? Karena ajaran Tuhan masih tersedia untuk Anda. Ajaran kebenaran firman Tuhan masih ada. Dan engkau adalah pribadi yang menanti-nantikan ajaran Tuhan. Pengajaran firman Tuhan yang akan memberikan semangat, memberikan engkau optimisme, memberikan engkau pengharapan yang besar untuk perubahan yang dahsyat yang datang dari Tuhan. Amin. Dan poin yang ketiga saudaraku, mengapa masih ada harapan? Yang ketiga adalah karena Tuhan mau memakai Anda untuk memulihkan orang lain. Wow. Masih ada harapan. Lalu jangan berpikir, Pastor James Park, hidup saya model kayak gini, diri saya sendiri aja nggak mampu saya beresin, mana mungkin saya bisa menjadi berkat buat orang lain. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, percayalah ya, Tuhan ingin memakai Anda. Bukan supaya Anda mengalami jamahan Tuhan saja, tetapi supaya lewat diri Anda, orang lain juga turut mengalami pemulihan. Mari kita lihat firman Tuhan. Yesaya pasal 42 ayat 6. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, haleluya, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, puji Tuhan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara.
Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Lihat baik-baik, saudara. Tuhan mau pakai kita dahsyat sekali. Dari ayat-ayat firman Tuhan yang kita bacakan tadi, wow, luar biasa. Lewat dirimu, lewat pengalaman engkau dengan Tuhan, lewat dirimu yang telah dijamah oleh Tuhan, engkau akan dipakai Tuhan untuk orang lain mengalami jamahan Tuhan. Untuk orang lain yang mata hatinya tertutup dibukakan oleh Tuhan. Untuk orang lain yang mungkin sedang dalam kegelapan, gak ada solusi, pusing dia untuk cari jawaban. Lewat dirimu Tuhan akan pakai mereka untuk mendapatkan jawaban. Kenapa? Karena sebelumnya engkau sudah dijamah oleh Tuhan. Ayo saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus. Dengan demikian, bukan hanya kita masih ada harapan, tapi kita bisa membagikan harapan-harapan ilahi yang kita alami kepada orang lain. Dan orang lain juga turut diberkati, dipulihkan. Terus dan menerus yang lainnya juga akan terus menerus memberkati dan diberkati. Luar biasa bukan? Ayo, saat ini kita harus percaya masih ada harapan. Karena Tuhan yang menyediakan dan Tuhan menjanjikan semuanya ini supaya dialami oleh setiap orang yang terbuka mau datang kepada Tuhan. Dan siapa mereka? Dia adalah Anda, sahabat Daily Hope, yang sedang mencari wajah Tuhan pada pagi hari ini. Alami kekuatan dan jawaban dari Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa pada saat ini, sahabat Daily Hope, dimanapun juga Anda berada dan kapanpun juga engkau diberkati dengan firman Tuhan ini. Mari satukan hati bersama-sama dan kita berdoa. Bapa Surgawi, berkatilah seluruh sahabat Daily Hope, semua pemirsa dimanapun mereka berada, kapanpun mereka mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Mereka yang putus asa, hilang pengharapan, mereka mendapatkan pengharapan dari Tuhan. Karena kami tidak dapat berharap kepada manusia, namun ada tangan Tuhan yang akan terulur memberikan jawaban. Sehingga tidak salah kalau kami menaruh harapan kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang membukakan pintu agar kami terus berharap kepada Tuhan. Berkatilah seluruh sahabat Daily Hope punya pengharapan yang kuat, punya iman yang kokoh dan teguh, dan percaya ada perbaikan dalam kehidupan mereka. Percaya ada pemulihan dalam kehidupan mereka. Percaya bahwa Tuhan akan memberikan pengajaran-pengajaran yang baru yang akan menguatkan iman kami semuanya, anak-anak Tuhan. Pengajaran yang Alkitabiah seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati kami juga Tuhan. Bukan hanya kami menikmati jawaban dari pengharapan kami kepada Tuhan, tapi kami dapat menjadi berkat juga bagi orang lain untuk mengalami pemulihan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, mari bukalah hatimu. Angkatlah kedua tanganmu sebagai tanda engkau sungguh-sungguh berharap pada berkat Tuhan. Dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati iman dan pengharapanmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Bisnis, keuangan, ekonomimu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati studi pendidikan dan masa depanmu. Tuhan memberkati dimanapun juga engkau berada. Apapun yang engkau kerjakan di dalam Tuhan, Tuhan buat berhasil. Dan di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal, kasih dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, bimbingan, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya hari ini sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Percaya kita semuanya telah berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu, saudara-saudara sekasih, sahabat Daily Hope yang telah bergabung bersama kami dalam ibadah Daily Hope saat ini. Dan biarlah kita mau tetap terus bersama-sama, tetap semangat dalam Tuhan. Tetap setia, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita akan ketemu lagi pada besok pagi di jam yang sama, jam 5.30 waktu Indonesia bagian Barat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.